Nani? Are you sure about that? Terus aku turun tuh ke bawah. Akhirnya aku mutusin buat turun ke bawah, tapi cuman juga nyari orang gitu kan. Soalnya di situ emang posisi udah sepi. Turun ke bawah, nyari jalan keluar itu tuh jadi kayak orang linglung gitu loh. Kan aku udah biasa ke sana, tapi saking takutnya itu jadi linglung, nggak tahu jalan keluar, sampai tanya-tanya orang, Mbak ini keluarnya lewat mana ya gitu. Padahal udah hafal, tapi saking takutnya ya itu. Kirain, tapi nggak muter-muter di situ aja kan? Sempat muter-muter di situ aku. Berarti kayak kalau di kita Obat bilangnya nyamuk. enggak, oyot mimang. Ah iya itu. Oyot mimang. Oyot mimang itu gimana? Oyot mimang itu jadi kayak lo di satu tempat lah misalnya, pintu keluar jelas, jalan keluar jelas, tapi lo kayak nggak ngeliat aja. Jadi kayak diputerin gitu sama aslinya gitu. Pernah sekali gue ngerasain. Pernah sekali. Itu gara-gara potong cok. Nah. Jadi itu di bukit waktu nyari konten sebetulnya sendiri juga, karena emang ada temen sosok berani tapi nggak berani sampai atas gitu kan. Kasar. Tersangkanya ada di sini kok. Emang kasar gitu. Nah, waktu mau balik udah nggak bisa balik, muter aja di situ. Memang minta tolong, ini gimana nih? Sabar. Jadi cahaya kan atas posisinya kayak bukit kan, cahaya di bawah itu gak kelihatan sama sekali. Nggak ada, kayak nggak ada cahaya. Jadi bukit los gitu. Kalau aku tuh di Lawang Sewu itu waktu kelas 2 SMP kayaknya, tapi aku nggak nyadar kalau ternyata aku punya itu. Jadi waktu aku kelas 2 SMP itu sekitar tahun 2010 kayaknya, 2010-2011 itu bawah tanahnya Lawang Sewu kan masih dibuka. Jadi Yang buat penjara itu penjara jongkok, penjara bawah tanahnya berdiri itu. itu iya masih kita ngeksplornya sampai ke situ, dan karena masih banyak airnya itu jadi sejuk gitu loh. Cuma satu hal yang setiap kali aku datengin tempat itu yang aku rasain bukan, kan biasanya orang Indonesia tuh pada maunya foto-foto gitu kan, aku nggak mau foto sama sekali, karena di penjara jongkok, di penjara berdiri, yang aku secara otomatis itu kembali ke zaman dulu ngelihat berapa flashback. Jadi kayak flashback yang aku dengar itu di kepala itu jelas banget, suara tangis, suara minta tolong, teriak-teriakan, ada yang sampai dipenggal di bawah tanah gitu. Terus di penjara berdiri yang ukurannya berapa kecil banget, itu diisi 5 orang kan nggak belum kesana sih. aku pernah ke sana, dan itu kalau penjara jongkok itu kan itu berdesak-desakan. Aku ada kayak gambaran itu mereka berdesak-desakan dengan ditutupin jeruji di atas mereka, dan itu pada mati di situ juga. Mati karena kelaparan apa disiksa? Karena pertama itu kayak ada yang mati itu karena mungkin sesek, terus ada juga yang sampai karena pengap mungkin, jadi nggak ada udara, terus juga mungkin harus disiksa juga. Terus kalau kita jongkok lama-lama gimana sih gitu, sendi-sendi itu Mati rasa bu. udah mati rasa banget gitu. Itu zaman Jepang ya gitu kan. Sebenarnya kan Lawang Sewu kan awalnya kan tempat Belanda, terus menjadi tempat penyiksaan orang-orang Belanda oleh Jepang. Nah akhirnya di situ yang aku dengerin itu cuma teriakan, tangisan, minta tolong gitu loh. Dan katanya sih pernah ada yang Betah berapa menit? Hah? Lama di situ. Lama, sampai sekitar sejaman aku dalam situ, karena kan luas banget ya, jadi menelusuri lorongnya itu loh yang bikin
yang bikin lama banget gitu. Terus aku sama mamaku juga, ayo foto di sini kayak fotonya buat abadi aja, tapi aku bilang jangan gitu Nah, mah. foto tiba-tiba ada banyak kan Pak. Gitu, Pak. Assalamualaikum. Makanya aku bilang, ih jangan mah takutnya ada apa-apa gitu di kamera. Kan biasanya kamera kan dulu udah bisa nangkep gitu ya. Ya. Mamaku kayak, ya udah nggak apa-apa ya sih. Mamaku yang foto, aku enggak. Dalam hati aku bilang, jangan ada lah, jangan ada gitu, kasihan mamaku. Tapi kamu lihat juga fotonya nggak ada. Nggak ada sih alhamdulillah. Tapi yang sejak saat itu kalau diajak foto lagi aku nggak mau, aku nolak. Khusus di tempat-tempat horor nggak mau. Nggak Iya. mau, karena pertama menghargai penghuni sana. Dan kalau di atas sih yang bikin aku senang datang ke Lawang Sewu itu karena ada noni-noni Belanda itu cantik banget. Cantik. Satu orang tuh cantik banget dan itu baik banget. Auranya dia kan nggak ada niat buat jahat gitu. Jadi ya Tapi bahasanya sih pengen ke Bang keren ya, yang tempat buat uji nyali dulu, tapi kan udah nggak bisa. udah nggak bisa. Karena katanya ada yang sempet, ada yang meninggal katanya kalau Itu beneran. itu 3 hari kemudian tuh. Oh, iya. Ya, jadi ada pernah staf televisi itu dia uji nyali kan malam-malam uji nyali, terus 3 hari kemudian itu meninggal. Berarti alasan ditutupnya gara-gara ada orang meninggal gitu? Apa gimana? Kayaknya sih gara-gara mungkin kerasukan. gara-gara itu. Kerasukan. Dia sempat ngeliat juga kan. Kalau yang di yang pernah aku nonton emang kelihatan jelas itu sosok. Hitam gede pun Nggak pun kelihatan. Tapi intinya sih karena aku sama ini dekat jadi bisa Enaknya gitu. Kalau misalkan kamu indigo di kawangan, kamu cuma sendiri dong, kayak mau cerita salah, nggak cerita salah. Kalau kalian teman enak sih. Tapi nggak pernah coba untuk bergabung dengan grup indigo. enggak. dulu aku pernah waktu SMP di Facebook sih, habis itu udah nggak pernah buka Facebook lagi, ya udah. Kalau aku enggak. Tapi aneh-aneh sih pengalaman ada coba untuk masuk gitu loh, untuk tahu ini anak-anak kerjanya ngapain. Ada yang ramal, ada yang, oh minta tolong dong, ini orangnya apa ya, Ini gimana ini gimana. baca pikiran orang. KKN kamu di mana sih? Salah tiga Oke, salah tiganya di desa Sumberkali. Ya desa itu lah. Masih desa banget. masih di sini. Masih Desa itu Nggak ada listrik. Ada. ada cuman kalau keluar gang itu tuh bawah kaki mertua. Oh berarti pegunungan gitu ya? Iya. Itu kan kanan kirinya masih hutan, terus ada pohon bambu kan, pohon bambunya itu banyak di jalanan. Itu teman-teman satu grupku itu yang berani keluar malam siapa itu cuma aku keluar dari daerah situ ngelewatin jalan itu. Terus tapi cuman ya sih aku berani, tapi cuman lagi males gitu loh. Akhirnya aku ngajak temen satu kan, itu dia nggak mau nyetir, gue bolak PP itu aku terus yang nyetir, padahal dalam hati ki aku berdiri nih semisal nanti ada yang kayak gitu, ada yang lewat terus ntar guling motornya kan. Tapi untungnya enggak, cuman mereka ya di pinggir-pinggir doang gitu, tapi ya banyak lah di situ dan gelap. Tapi kelihatan jelas itu sosoknya apa? Aku nggak mau merawang lebih detail lagi, Cuma soalnya ya, aku yang mengendara, jadi takutnya kalau cuman tahu kalau di situ tuh ada rame gitu. bisa kadang bahaya juga sih. Tiba-tiba kalau ya terutama bagi yang bisa ngelihat tiba-tiba set. Takutnya kan ini orang apa setan. Takutnya gitu. Kadang kan makanya sering kejadian kecelakaan mungkin bisa aja sih karena itu. Kalau aku sih KKN pernah itu hari keberapa, hari kedua mau selesai. Sama kakak di tempat yang sama Tapi apa beda beda? Tapi beda di sini. Jadi tuh
pernah itu karena aku kan tinggalnya kan di rumah Pak Kadus. Nah, di rumah Pak Kadus itu kan kebetulan ada single itu udah lebar. Ibunya Pak Kadus itu sendiri itu udah nggak bisa kita kayak benar-benar udah orang tua banget, renta banget gitu loh. Nah, kalau misalkan Udah dia senior lah. kalau dia berpuasa itu kan kayak manggil setan kayak bener-bener manggil setan. Jadi yang kadang-kadang ngerasain itu kan aku biasanya aku kalau malam itu di sana aku kan anaknya yang pertanian ya, kalau misalkan mau pipis ya udah aku pipis aja pergi ke kamar mandi cuek. Tapi nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kayak ngerasain di ruang tamu Pak Kadus itu kan anak-anak cowok tuh di situ tidur, sedangkan ceweknya di belakang banget. Tapi aku tapi kamar cewek sama menuju ruang tamu tuh bener-bener mentok lurus banget, jadi kayak lorong gitu lah. Aku tiba-tiba nggak sengaja ngenerawang ada cewek mbak pun gitu ya Di atas. di ruang tamu itu, dan dia sedang memerhatikan kamarnya kita gitu. Kamar cewek itu akhirnya aku mau pipis nggak berani dan jadinya nahan sampai kabur. Soalnya kalau makhluk kayak gitu kebanyakan dari cerita dan dari apa yang aku lakukan, mereka tahu mana sih yang bisa ngelihat, mana yang bisa ngerasain. Iya, mereka tuh Mungkin itu kenapa dia ngelihat ke arah kamar cewek, karena mungkin kan kamu bisa, makanya dia kayak mungkin pengen komunikasi atau apapun lah, kalau bahasa anak-anak indie gitu ya. Tapi kadang ya gimana ya, maksudnya kita udah capek, kita nggak pengen diganggu, kita pengen tenang aja gitu. Tapi tetap aja jadi padahal jaraknya dia sama kita itu jauh banget gitu loh, tapi natepnya ke pintu kamar kita anak-anak cewek itu. Jadi aku nggak berani keluar, nggak mau keluar sama sekali, takutnya tiba-tiba pas aku keluar dia ada ternyata beneran gitu kan. kan nggak di depan pintu pas. Nggak di depan pintu pas, cuma ya takutnya gitu. Why should someone be gay? Seberani-beraninya kita kalau buka pintu cepret assalamualaikum begituan ya tetap kabur. Tetep akhirnya, tapi aku nggak cerita sama teman-teman karena kakek kita itu masih ada sekitar 2-3 harian lagi gitu. Itu kalau cerita Cabut. cabut takutnya, sedangkan kita ini belum selesai gitu loh. Nah nanti pas ada di mana, pas kita bikin laporan ini udah di Semarang kebetulan, aku baru cerita. Ditanyain, kok kamu nggak pernah cerita sih Ta gitu. Ya kalian udah Sosok berani biasanya timbul orang-orang yang sosok berani. Aku bilang, masalahnya kalian kelihatannya penakut sih, jadi aku nggak berani cerita ke kalian gitu. Aku bilang gitu dengan simpelnya, karena sampai ada temanku satu benar-benar penakut banget, sampai ke kamar mandi pun minta ditemenin aku gitu loh. Ya cewek Sih wajar kalau wajar sih. wajar. Kalau cowok takut, nah itu Biasanya wujudnya itu tuh kayak gas gitu sih, kayak ekspresi. Mereka kan sebenarnya nggak berwujud gitu ya. Soalnya aku pernah juga ngefoto kamar belakang rumahku. orbs. Iya, bentuknya lingkaran gede-gede 3. Oh iya. Dan itu di sudut juga. Aku kan iseng-iseng ngefoto ruangan. Terus pas aku ngarahin ke yang sebelah sana itu, dari kamera tuh kelihatan ini apa kok bener-bener gas itu bentuknya 3. Tapi tak foto akhirnya tak foto banyak. Terus tapi tak arahin ke yang lain itu nggak